operation ya, menggunakan OpenTelemetry dan juga tentang ClickHouse kayak gitu. Nah, jadi di event kali ini kita bakal ngobrolin problem yang dihadapi, gitu kan ya. Terus juga apa itu OpenTelemetry, terus juga apa itu ClickHouse, dan juga nanti ada demo tersendiri. Oke. Sebelumnya ada yang udah kenal OpenTelemetry? Siapa yang udah pernah coba? Oke, ada beberapa ya. Nah, di sesi kali ini aku bakal ngomongin OpenTelemetry, tapi spesifik terhadap log aja, kayak gitu. Karena kan nanti kita bahas detailnya gimana. Tapi disclaimer, ini tentang pendapat pribadi ya, gitu kan ya. Sepenuhnya dan tidak ada mencerminkan pandangan atau pendapat perusahaan tempat saya bekerja, kayak gitu. Nah, masalah yang saya hadapi gitu kan ya, salah satunya tuh lognya itu tersebar di beberapa tempat. Mungkin karena kita memiliki server yang sangat banyak gitu ya, lebih dari satu. Terus ada masalah down ataupun apapun itu, ketika kita cari log, rasanya tuh susah. Kita harus SSH satu-satu ke server. Oke, mungkin kalau satu server, oke lah, kita langsung SSH gitu. Nah, ini bayangkan kalau kita punya 10 server. Wah, kita harus tes satu-satu. Mana yang problem gitu kan ya. Nah, itu menjadi masalah buat saya, karena nggak efektif. Nah, berikutnya juga aku mau lihat secara real time. Gitu kan ya. Meskipun nggak real time amat sih gitu, tapi secara real time gitu. Nah, ini yang biasanya dihadapin sama programmer, tapi infra juga gitu kan ya. Tiba-tiba terjadi saat kebakaran, itu nyari log susah banget gitu. Gak hanya tim developer yang ngalamin, tim infra juga ngalamin gitu kan ya. Ketika cari logs rasanya susah. Nah, sebelum mengenal lebih dalam gitu ya tentang logging dengan OpenTelemetry, kita kenalan dulu dengan OpenTelemetry. Jadi singkatnya tuh bisa disebut OTel ataupun OpenTelemetry. Tapi di sini saya bilangnya OTel aja gitu kan ya, kita lebih singkat. Nah, di OpenTelemetry sendiri itu kalau di webnya ada dua pandangan atau dua pilihan. Anda sebagai developer atau Anda sebagai operation gitu kan ya. Nah, di sini saya bakal memilih yang kiri, yang operation gitu kan ya. Mungkin yang belum tahu apa sih OpenTelemetry itu ya. Nah, si OpenTelemetry ini itu membantu kita nih untuk melihat apakah sistem atau aplikasi yang kita buat itu berjalan lancarkah atau ada masalahkah yang bisa kita perbaiki gitu kan ya. Jadi simpelnya tuh kita si OTel ini memberikan story tentang apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Contohnya, aplikasi kita sedang banyak digunakan peminjaman buku. Contohnya kita punya aplikasi perpustakaan gitu kan ya. Kita ingin lihat nih apa yang sedang terjadi di dalam aplikasi kita gitu kan ya. Nah, dengan OTel ini kita bisa tahu, oh ternyata CPU-nya tinggi, banyak yang lagi pesen buku. Dan kita bisa spesifik, oh ternyata buku apa yang kira-kira yang sedang hype gitu ya. Ternyata pas dilihat, oh ternyata novel. Nah, novel ini inputnya bisa banyak gitu kan ya. Salah satunya ada logging yang bakal kita bahas. Terus juga ada tracing gitu kan ya. Tracing itu kita bisa melihat sebuah traffic dari mulai user request gitu ya sampai ke query di database, itu bisa di tracing. Nah, kemudian yang terakhir ada metrik gitu kan ya. Metrik kita bisa melihat kayak pergerakan saham gitu ya, itu juga bisa dilakukan OpenTelemetry. Tapi di sini aku bakal bahas spesifik mengenai logging aja kayak gitu. Nah, berikutnya ada tempat penyimpanannya. Kita udah punya nih aplikasi
aplikasi kita bisa mengeluarkan logs. Nah, pertanyaan berikutnya, di manakah kita akan menyimpan log tersebut, gitu kan ya? Nah, di materi ini aku bakal bawain tempat penyimpanannya adalah ClickHouse. Nah, ClickHouse itu adalah is High Performance Column Oriented SQL Database Management System or Online Analytical Processing. Singkatnya tuh kolumnar database gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu kan kolumnar database? Kan ada row oriented database dan ada kolumnar database. Nah, si ClickHouse ini itu kolumnar database. Jadi cocok untuk OLAP, untuk analytical gitu kan ya. Kurang cocok untuk transaction. Transaction itu contohnya apa? Ya teman-teman bisa pakai PostgreSQL gitu kan ya. Itu kan row oriented ya. Meskipun ada sih extensionnya buat dijadiin kolumnar, tapi kan secara default ya row oriented gitu database-nya. Nah, kenapa kok pilih ClickHouse? Kenapa kok nggak yang lain gitu? Nah, salah satunya adalah dia support SQL, bukan ya? SQL family dan juga setupnya gampang. Jawabannya gitu kan ya. Nah, ini aku punya arsitektur sederhana gitu ya. Kenapa sih menggunakan hotel dan ClickHouse? Kenapa nggak solusi yang lain gitu kan ya? Nah, salah satunya tuh pertama dia adalah open source. Suka nih orang-orang yang suka ngoprek open source ini, nggak perlu bayar gitu kan ya. Nah, yang kedua ini yang paling penting, ya nggak vendor locking, dia bisa dipakai di mana aja. Jadi ketika aku deploy di A, terus tiba-tiba disuruh migrasi ke B, karena no vendor lock, jadi ya udah tinggal pindahin aja, nggak begitu sulit. Nah, berikutnya Unify Observability, gimana? Terus juga ada storage compression. Nah, ini storage compression ini ada di si ClickHouse-nya. Jadi data yang kita punya itu kita bisa kompres seminimal mungkin. Ya pasti ada trade-off gitu kan ya terkait compression-nya. Nah, karena ClickHouse ini DBMS gitu ya, SQL. Jadi kita bisa melakukan analytical query gitu. Selain itu juga kita bisa join beberapa table subquery gitu kan ya. Makanya kenapa saya pilih ClickHouse gitu. Nah, di arsitektur ini itu simpel aja. Open telemetrinya kita baca file log. Nah, apakah selain file log itu bisa? Jawabannya bisa. Selain file log, dia juga support dari open telemetry yang langsung gitu kan ya. Jadi nggak hanya file log. Tapi di materi ini aku bakal demoinnya tuh file log aja. Karena simple. Nah, berikutnya terus gimana caranya kita ngelihat datanya gitu. Nah, kita kombinasiin dengan tool sejuta umat. Itu Grafana gitu aja. Nah, Grafana ini sebagai visualisasinya aja. Jadi nanti kita punya Grafana sendiri, punya ClickHouse sendiri, dan kita punya open telemetry sendiri gitu. Nah, ini simple aja gitu config-nya ya. Jadi yang tadi aku bilang bahwa si hotel ini dia bisa memiliki banyak receiver. Artinya dia bisa banyak memiliki input sumber. Jadi nggak hanya file. Contohnya mungkin teman-teman di sini yang biasa ngetik infra gitu kan ya, pernah pakai namanya Fluentbit gitu kan ya, ataupun apapun itu. Nah, terus kadang install gitu kan ya, tiba-tiba pindah open telemetry. Itu bisa di forward gitu kan ya. Nah, makanya si hotel ini juga bisa dijadiin gateway log. Jadi nanti ada hotel buat ngebaca file log, terus juga di belakangnya ada hotel untuk menerima semua sumbernya. Itu bisa. Nah, di sini inputnya adalah file log gitu ya. Kita akan baca log Nginx sederhana gitu kan ya, yang bisa teman-teman buat. Nah,
Terus juga kita bisa melakukan transform di config hotelnya. Jadi contohnya, kita punya aplikasi perpustakaan gitu kan ya. Aplikasi perpustakaan kita itu banyak servisnya gitu. Contohnya ada servis user sign in gitu kan ya. Ada servis inventory gitu. Kita pengen memberikan label terhadap servis tersebut. Itu bisa. Contohnya kita kasih nama, aku mau monitoring inventory service gitu. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Ya udah, kita tempelin aja service name di si hotel tersebut. Jadi nantinya log yang dari Nginx itu ada yang tambahan. Tambahannya apa? Ya ini yang kita tambah atributnya. Namanya service name. Nah, aku di sini search service name. Kayaknya ingin menambahkan label example nama service. Gitu. Nah, berikutnya ini ada filevan. Jadi filevan ini mendefinisikan data dari mulai receiver sampai dengan akhir. Contohnya, receivernya apa? Receivernya dari file log. Udah, kita tulis file log gitu kan ya. Terus juga kita kan melakukan transform ya. Berarti kan harus ada prosesor gitu. Nah, yang pertama itu ya udah kita tulis transform. Setelah transform kita ngapain? Kita nambah resource. Terus juga setelah itu ngapain? Kita tambah batching, persennya gitu ya, batch per batch. Nah, terakhir kita mau gimana ini? Kita udah punya lognya, terus kita mana ya? Nah, karena di demo ini kita bakal keluarin lognya ke ClickHouse kayak gitu. Jadi tujuan akhirnya dari mulai file log, hotel, dan di ujung disimpannya itu di database ClickHouse kayak gitu. Nah, apa sih kira-kira kelebihannya gitu? Karena kan pasti setiap tools, setiap produk itu dia punya simpelnya punya kelebihan masing-masing, punya pasaran masing-masing gitu. Nah, menurutku tuh kelebihannya adalah karena ClickHouse ini adalah database DBMS gitu kan ya. Jadi kita bisa membuat table lebih advance gitu. Contohnya dengan nambah compression dan lain-lain. Berikutnya kita bisa melakukan complex analytic query. Tuh. Selanjutnya ada tapinya, tetap kita pasti punya dark side atau punya minus sedikit. Si ClickHouse ini nggak begitu lightweight jika dibanding keluarga LGTM gitu. Nah, kita sebutnya LGTM aja. Ada yang pakai stack LGTM? Oh, ada beberapa ya. Jadi kalau seorang reviewer gitu, terus review dong gitu, LGTM gitu. enggak, bukan itu LGTM-nya, beda lagi. Nah, kelebihan selanjutnya itu kita ya yang tadi ya, complex analytic query. Jadi bayangin karena teman-teman di perusahaan saya ya familiar dengan SQL gitu kan ya. Ya udahlah kita cari data tempat penyimpanan log yang sifatnya SQL. Udah ketemulah si ClickHouse ini. Nah, berikutnya ada ini kita ya nggak bisa kita temukan di produk lain adalah tentang kardinalitas. Nah, di ClickHouse ini itu bisa set kardinalitasnya. Kenapa kita set kardinalitas gitu? Karena beberapa kolom itu kan hanya menampilkan beberapa pilihan. Contohnya error, info, sama debug. Ya pilihannya cuma itu aja gitu. Nah, supaya penyimpanannya lebih oke, ya udah kita set kardinalitasnya lebih rendah, gitu kan ya. Kita set low kardinalitas. Nah, berikutnya simple log viewing. Kenapa kok simple gitu? Karena kita sebelumnya udah pakai Grafana gitu. Udah, kita tinggal connect aja ke ClickHouse-nya, kita bisa menikmati log tersebut seperti itu. Nah, mungkin aku ada demo sedikit gitu ya, karena aku udah bikin tentang demo si Open Telemetry
ke sini. Jadi teman-teman kalau mau nyoba itu bisa di sorry. Nah, di sini aku udah push semuanya ke GitHub di apa ininya? Islamyakin/demo Open Infra 2025. Itu semua stack-nya ada di sana. Nih dari mulai ClickHouse dan kemudian ada hotelnya, OpenTelemetry. Terus juga ada Nginx-nya, ada Grafana-nya juga. Ada log generator untuk melihat lognya. Oke. Masih up dulu, kita tunggu. Demo. Biasanya kalau demo suka error, tapi kita coba berdoa. Sudah. Oke, masih jalan. Oke, mungkin sambil nunggu ini teman-teman ada pertanyaan? Ya kita ngobrol santai aja gitu. Karena latar belakang saya bawa materi ini ya dari keresahan diri sendiri gitu. Dan mulai timbul dari keresahan. Nah, udah cepet juga. Kita coba akses. Ini usernya ada di GitHub juga ya. Admin 223. Oke. Nah, ini udah di config semua teman-teman. Jadi kalau teman-teman nge-clone dari GitHub saya, itu udah di config semuanya. Dari mulai data source-nya. Jadi tinggal pakai gitu. Kayak di sini udah di config semua. Terus kita coba di explore. Nah, karena ini SQL gitu ya. Karena ada para developer senang banget dengan SQL. Jadi lognya ya udah kita buat dengan SQL juga gitu. Nah, ini salah satu contohnya gitu. Mas, kok tampilannya jelek banget gitu ya kayak gini? Enggak, ini cuma contoh aja, nanti kita tampilin. Jadi, ini adalah tabel yang dibuat atau yang muncul dari ClickHouse, begitu. Nah, isi tabelnya apa aja? Tabelnya seperti ini. Sebenarnya, si ClickHouse tersebut dari defaultnya itu udah ada hotel logs kalau nggak salah. Jadi kita buat tabel namanya hotel logs. Kalau di Postgre mungkin skema hotel gitu kan ya. Tabel namanya hotel logs. Kita tambahkan timestampnya kayak ya seperti biasa. Nah, tapi di beberapa kolom itu ada tambahan. Contohnya di separate text. Kenapa kok di separate text ada low kardinalitas gitu? Kenapa kok nggak semuanya aja gitu? Nah, karena di separate text kan itu mungkin hanya ada beberapa pilihan ya. Error, info, debug, paling mentok-mentok press gitu. Ya udah pilihannya cuma itu aja, nggak ada yang lain gitu. Nah, untuk menghemat storage, karena sekarang musim efisiensi gitu kan ya. Ya, kita ubah kardinalitasnya jadi yang paling rendah supaya hemat storage seperti itu. Nah, apakah cukup di sana untuk penghematannya? Enggak. Kita tambahkan compression ZSTD. Ya, mungkin teman-teman dev biasa pakai compression di browser, ada yang pakai Brotli, ada yang pakai gzip gitu kan ya. Nah,
Ini ada dari ClickHouse-nya langsung, itu kodeknya ZSTD gitu kan ya. Kemudian juga setelah kita pilih kodeknya, itu kita bisa tentukan nilai atau levelnya. Sorry kalau saya salah, nanti dikoreksi. Level 1 itu compression yang paling rendah gitu kan ya. Jadi penghematannya sedikit, tapi penggunaan CPU-nya juga sedikit gitu. Nah, kemudian ada level 3, ini level medium, kompresnya lebih tinggi juga, tapi CPU yang dibutuhkan agak besar, sampai ke level 7 kalau tidak salah. Nah, karena saya pingin di tengah-tengah, gitu ya, efisiensinya gitu ya, ya udahlah kita pilih level 3 aja, kayak gitu. Nah, kita juga bisa menambahkan indeks, seperti di, Postgres gitu kan ya. Kita menambahkan indeks, terus juga kita ada kebutuhan. Kita kan punya log, pasti kan setiap hari log itu jutaan gitu kan ya, jutaan baris. Kira-kira bakal disimpan berapa lama ya gitu. Nah, di ClickHouse ini kita bisa config. Kalau di tempat lain mungkin namanya retention ya. Nah, kita bisa config retention itu selama 30 hari. Jadi time to life-nya itu cuma bisa bertahan sampai 30 hari begitu. Setelah 30 hari kemana? Ya datanya dihapus gitu. Seperti ini. Compression TTL only drop part. Nah, ini bakal dihapus. Nah, jadi si ClickHouse ini juga bisa kita edit atau kita bisa edit indeksnya. Jadi setiap indeks itu bisa menampung 8.152 row per indeksnya gitu. Dan juga supaya pencariannya lebih cepat, karena kan biasanya kita lihat log paling sehari ke belakang, paling hari ini gitu ya. Kita partisi per hari, partition by to date. Nah, to date ini function bawaan dari si ClickHouse itu. Jadi cukup kita arahkan ke kolom timestamp gitu kan ya. Terus kita pilih functionnya, kita partisinya by apa? Per jam kah? Per hari kah? Gitu kan ya. Nah, karena ya kita lihat logs paling per hari gitu ya. Udah kita set partisinya itu per hari aja. Gitu. Supaya apa? Supaya pas kita nyari itu datanya cepat. Nah, penampilannya yang dilihat sama developer itu nanti kayak gini. Ini kita pilih timestamp. Log levelnya separated text, labelnya log attribute. Nah, message-nya itu body, gitu kan ya. Kita limit 10 aja. Nah, nanti kayak gini. Normal. Ini biasanya gampang, developer bacanya gampang gitu. Pas diklik juga kelihatan detailnya seperti apa. Oh ya, tadi saya lupa. Mecah jadi kolomnya pakai apa gitu kan ya. Nah, mecah kolomnya itu saya pakai regex, regular expression. Gampang sekarang bikin regex, tinggal lempar ke tempat kita langsung dapat datanya. Kita nggak perlu ngeregex manual, tinggal lempar dapat jawabannya. Itu pakai regex, jadi kita pilah-pilah. Nah, ini tadi kan aku nambah service ya, nambah label service gitu, supaya menambahkan ini service mana gitu. Nah, di sini ada namanya service, agak kurang jelas ya, service inventory kayak gitu. Kemudian ada environment lain, contohnya, oh ini ternyata production, requestnya itu di mana? Oh ternyata di API 400. Nah, karena kita severity-nya definisikan, jadi kelihatan, oh banyak errornya ternyata. Nah, dari mana atau gimana caranya kita mendefinisikan error tersebut? Itu tidak ujuk-ujuk, nggak magic, nggak kayak ORM, nggak. Jadi kita bisa konfig di sini. Nah, kalau mengandung statusnya 300, 3x
atau 2 sekian, itu levelnya info. Kalau lognya 400 atau 5 sekian, itu error, kayak gitu. Jadi kita bisa definisikan. Jadi banyak yang bisa kita transform, kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Mungkin ada waktu 5 menit gitu kan ya dari aku. Teman-teman mungkin ada pertanyaan atau kenapa kok pilih ini gitu? Itu langsung aja raise hand, boleh. Oke, boleh Mas. Oke, nah perbandingannya dengan Prometheus apa? Oke, aku bakal jawab sependek pengalamanku ya Pak. Jadi ClickHouse dan Prometheus perbedaannya apa gitu kan ya? Kenapa nggak pakai Prometheus? Jadi Prometheus ini adalah TSDB, Time Series Database. Dia untuk nyimpen matrix gitu kan ya. Nah, kalau ClickHouse ini DBMS OLAP gitu kan ya, Database Management System. Jadi perbedaannya di situ Pak, di jenis database-nya. Seperti itu. Nah, apakah di keluarga LGTM ada? Ada. Namanya adalah Promtail dan Loki. Gitu. Nah, kenapa aku nggak pilih itu? Nah, barang tersebut, sepengalamanku tuh indexingnya berat banget Pak, dan tidak high kardinalitas. Jadi ketika datanya banyak banget nih, aku mau mencari 5 hari atau seminggu ke belakang, itu lumayan berat gitu. Karena pertama kardinalitasnya tinggi, jadi nggak se-fleksibel ini gitu kan ya di penyimpanannya. Dan juga kalau aku pakai ClickHouse itu kita bisa set kardinalitasnya mau kompres apa, kayak gitu Pak. Kami jawab. Oke, gimana teman-teman yang lain? Apa? Oke, saya tunggu mungkin 1 menit ya. Boleh? Oke, ini bagus pertanyaannya. Jadi saya ngebuka dikit. Kenapa kok pilih ClickHouse? Nah, sebenarnya ClickHouse yang digunakan sekarang itu nggak hanya store data, nggak hanya store data logs, tapi digunakan juga untuk data warehouse. Karena dia untuk analytical processing, jadi kita punya berbagai input macam data, mulai dari Excel, Postgres, MySQL, MongoDB gitu kan ya. Kita simpan di satu tempat untuk kebutuhan analitik, kita nyimpannya di ClickHouse ini. Jadi si ClickHouse ini enggak hanya untuk logs aja, dia juga bisa nyimpan database yang lain. Ya karena DBMS gitu, jadi kita boleh mau nyimpan apa aja juga bisa gitu. Kayak gitu sih Mas. Menjawab? Oke. Oke, mungkin terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih semuanya. Nama saya Islam.